Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan podcast tanya jawab kepada teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Deris Ramadan Caksono sebagai host yang akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada teman saya. Dan di sini saya juga ditemani oleh teman saya sebagai host juga, yaitu perkenalkan, nama saya Fatah Agung Rifana, nomor absen 16 dari kelas 94. Saya juga sebagai host yang akan menemani Deris. Sebelumnya kita kedatangan teman dari kelas 94 yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari saya dan Deris. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nizar Nathan Effendi, nomor absen 28 dari kelas 94. Perkenalkan, nama saya Berwadhar dari kelas 94 nomor absen 15. Di sini kami berdua akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diberikan oleh host kami, yaitu Deris dan Fani. di sini kami telah menyediakan 12 soal yang telah diberikan oleh guru kami. Soal pertama yaitu pernyataan yang benar mengenai perkembangan berikut ini adalah: A. Perkembangan adalah proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek. B. Munculnya bunga pada tumbuhan. C. Perkembangan dapat diukur dan bisa dilihat jelas dengan mata. D. Penambahan berat badan, volume, dan contoh lainnya. Apa jawaban dari kalian berdua? Menurut jawaban kami berdua yaitu A. Perkembangan adalah proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek. Menurut kalian berdua, mengapa kalian memilih jawaban tersebut? Seperti yang dibilang oleh Mas Ibra, bahwa perkembangan itu pertumbuhan dari manusia dalam segala aspek. Contohnya seperti bayi yang pada saat bayi itu tidak bisa merangkak ataupun berbicara atau apa, menuju ke balita yang mulai bisa merangkak ataupun berjalan dan berbicara atau ngomong ma atau pa, seperti itu. Soal selanjutnya yaitu kemampuan motorik dan koordinasi juga sudah berkembang. Rasa ingin tahunya juga sangat tinggi dan kemampuan mentalnya juga sangat berkembang. Kemampuan berbahasa mereka menjadi meningkat drastis. Perkembangan ini terjadi pada masa A. Bayi, B. Anak-anak, C. Remaja, D. Dewasa. Apa menurut kalian berdua jawabannya? Menurut jawaban kami berdua yaitu B. Anak-anak. Mengapa kalian memilih jawaban yang B? Karena pada masa anak-anak merupakan masa aktif di mana anak tersebut mulai berpikir luas atau pikirannya yang luas, sehingga penasarannya sangat tinggi, seperti itu. Oke, selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu perubahan secara fisik dan mental pada anak laki-laki yang berusia 8 tahun yang akan terjadi pada 5 tahun ke depan adalah: A. Rambut ketiak dan kemaluan akan tumbuh. B. Dada membidang, suara membesar. C. Bokong dan pinggul membesar. D. Cara berpikir mulai berkembang seperti orang dewasa. Menurut kalian berdua apa jawabannya? Menurut jawaban kami berdua yaitu A. Rambut ketiak dan kemaluan akan tumbuh. Mengapa kalian memilih jawaban yang A? Sedangkan jawaban yang B hampir sama. Kami menjawab itu karena merupakan salah satu ciri-ciri anak laki-laki yang tumbuh dari umur 8 hingga 12 tahun, yaitu dari tumbuhnya rambut di ketiak hingga tumbuhnya kemaluan. Perhatikan gambar siklus hidup lobster dari larva sampai besar.
lobster dewasa berikut ini. Monggo dilihat dulu gambarnya. Sudah? Sudah. Oke. Soalnya berdasarkan gambar barusan, bagian yang paling berubah dari fase larva tingkat 1 sampai fase lobster dewasa adalah A. Capit makin besar dan panjang. B. Ekor makin besar dan panjang. D. Badan makin besar. E. Kepala makin besar. Di sini ada 3 jawaban. Menurut kalian berdua jawabannya apa? Menurut kami juga berdua, jawabannya yaitu B. Ekor makin besar dan panjang. C. Antena makin besar dan panjang. Dan D. Badan makin besar. Mengapa kalian memilih jawaban B, C, dan D? Sedangkan jawaban yang A hampir sama dengan gambar yang sudah dijelaskan. Karena sesuai dengan gambar, meskipun hampir sama, cuman yang lebih mencolok atau yang lebih terlihat mulai dari fase larva tingkat 1 hingga lobster dewasa, yaitu tumbuhnya atau membesarnya capit, antena, dan ekor, dan badan. Mohon maaf. Jadi dari fase larva tingkat 1 hingga lobster dewasa, yang paling panjang atau yang paling besar pertumbuhannya dari antena, badan, dan capit. Soal selanjutnya, perhatikan gambar metamorfosis berikut ini. Monggo dilihat dulu gambarnya. Sudah? Sudah. Soalnya perbandingan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, yang benar adalah A. Metamorfosis sempurna yaitu terbagi menjadi 3 fase. Metamorfosis tidak sempurna yaitu terbagi menjadi 4 fase. Yang B. Metamorfosis sempurna yaitu bentuk tubuhnya di fase muda terlihat mirip dengan fase dewasa. Metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuk yang terjadi pada makhluk hidup dalam pertumbuhan yang sangat berbeda pada saat larva, remaja, dan dewasa. Yang C. Metamorfosis sempurna memiliki fase pupa, dan metamorfosis tidak sempurna yaitu tidak memiliki fase pupa. Dan yang D yaitu metamorfosis sempurna, fase larva merupakan fase yang bertujuan untuk mencari makan sebanyak-banyaknya atau fase untuk bertumbuh. Metamorfosis tidak sempurna yaitu fase nimfa pertumbuhan terus menerus terjadi. Pada fase ini nimfa mengalami pergantian kulit beberapa kali sebelum memasuki fase dewasa. Menurut kalian berdua jawabannya apa? Menurut kami berdua jawabannya ada 2, yaitu jawabannya adalah C dan D. C adalah metamorfosis sempurna memiliki fase pupa, sedangkan metamorfosis tidak sempurna tidak memiliki fase pupa. Dan selanjutnya, metamorfosis sempurna fase larva merupakan fase yang bertujuan untuk mencari makanan sebanyak-banyaknya dan fase untuk tumbuh. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu fase nimfa, pertumbuhan terus-menerus terjadi. Pada fase ini nimfa mengalami pergantian kulit beberapa kali sebelum memasuki fase dewasa. Mengapa kalian berdua memilih jawaban tersebut? Jelaskan alasannya. Ya, karena sesuai dengan ciri-ciri dari metamorfosis sempurna ataupun metamorfosis tidak sempurna. Di metamorfosis sempurna memiliki fase pupa atau kepompong, sedangkan di metamorfosis tidak sempurna tidak memiliki fase pupa atau kepompong.
Dan pada metamorfosis sempurna disebutnya itu larva. Dan di fase larva tersebut mencari makanan atau energi lain untuk selanjutnya hingga fase pupa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu nimfa, seiring berjalannya waktu mengalami pergantian kulit hingga fase dewasanya. Sudah. Dan soal selanjutnya, silakan dilihat gambar tersebut. Sudah? Soalnya fase kata yang bernafas dengan pingsan dan ekor bertambah panjang ditunjukkan oleh huruf A, B, C, D. Di sini terdapat dua jawaban yang benar. Menurut kalian berdua jawabannya adalah? Menurut kami berdua jawabannya ada dua, yaitu B dan C. Mengapa kalian memilih jawaban B dan C? Jelaskan alasannya. Karena sesuai dengan di gambar, jawaban A itu adalah gambar dari telur kata atau ya intinya telur kata, kemudian di B itu gambar dari cebong. Nah, di saat kecebong ini kata bernafas menggunakan insang, kemudian ekornya semakin lama juga semakin panjang hingga menuju ke gambar C, yaitu kecebong mulai memiliki dua kaki dan ekornya juga semakin panjang, serta di masa tersebut mulai tumbuh kecebong tersebut sehingga memiliki 4 kaki dan ekornya semakin pendek hingga ketika menjadi kata dewasa, di situ sistem pernafasannya berubah menjadi paru-paru. Sudah? Sudah. Soal selanjutnya, bersamaan dari siklus hidup udang dengan siklus kata adalah A. Keduanya memiliki siklus yang dimulai dari air dan keduanya larvanya bisa berenang. B. Keduanya memiliki siklus yang dimulai di air dan kedua larvanya bernafas dengan pingsan dan paru-paru. Pilih salah satu jawaban dari dua jawaban tersebut. Menurut jawaban kami berdua yaitu jawabannya A. Keduanya memiliki siklus yang dimulai di air dan kedua larvanya bisa berenang. Mengapa kalian memilih jawaban yang A, sedangkan jawaban yang B tidak kalian pilih? Ya, karena sesuai dengan jawaban dari Mas Ibram, mereka sama-sama berasal dari air atau induk mereka bertelur di air hingga pada saat menetas mereka menetas sama-sama dari air hingga dan sistem pernapasannya juga sama-sama menggunakan insang pada saat setelah menetas. Soal selanjutnya, monggo dilihat gambar tersebut. Sudah. Soalnya yaitu berdasarkan gambar di atas diperoleh bahwa A. Pertumbuhan primer menghasilkan pertumbuhan memanjang, pertumbuhan sekunder menghasilkan pertumbuhan melebar. Yang B. Pertumbuhan dan perkembangan sekunder adalah ketika tanaman bertambah lebar atau diameter batang semakin besar. Hal ini disebutkan karena pembendakaan sistem sekunder. Yang C. Pertumbuhan primer berhubungan dengan sel-sel meristem primer atau apikal pada tumbuhan. Yang D. Pada pertumbuhan primer terdapat kambium, sedangkan pertumbuhan sekunder tidak terdapat kambium. Menurut kalian berdua apa jawabannya?
Menurut kami berdua jawabannya yaitu A. Pertumbuhan primer menghasilkan pertumbuhan yang memanjang, sedangkan pertumbuhan sekunder menghasilkan pertumbuhan yang melebar. Sudah? Sudah. Soal selanjutnya, perhatikan grafik berikut ini. Monggo dilihat gambar grafik tersebut. Sudah? Sudah. Soalnya, berdasarkan di atas diperoleh bahwa A. Ada pengaruh banyaknya air terhadap pertumbuhan tanaman. Yang B. Pada jumlah air 60 ml sampai 1 ml pertumbuhan tanaman tidak terlalu berbeda. Yang C. Semakin banyak air yang diserap oleh tumbuhan maka menyebabkan tanaman menjadi busuk. Menurut kalian apa jawabannya? Menurut kami berdua jawabannya adalah A. Ada pengaruh banyaknya air terhadap pertumbuhan tanaman. Mengapa kalian memilih jawabannya A? Karena Iya. karena pengaruh air terhadap tanaman itu pengaruh banyaknya air itu karena banyaknya air itu sangat berpengaruh untuk tanaman. Seperti misalkan jika kita memberi air atau menyiramnya tidak sesuai dengan kadar tanah atau yang dibutuhkan tanamannya, maka tanaman juga akan mati. Dan jika kita menyiram tanaman tersebut secara berlebihan atau hingga meluap ataupun banjir, juga akan membuat tanaman tersebut mati. Oleh sebab itu kita harus menyiram sesuai kebutuhan dari tanaman tersebut lah. Seperti itu. Sudah? Soal selanjutnya, urutan jalannya rangsang sampai dengan diinterpretasikan pada organ mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit yang benar adalah A. Jalannya rangsang pada mata, yaitu rangsang kornea, aqueous, humor pupil, lensa, vitreous, humor, retina, saraf optikus, otak, interpretasi. Yang B. Jalannya rangsang pada hidung, yaitu dari rangsang hidung menuju ke bulbus, saraf optikus, ke otak, dan langsung diinterpretasikan. Yang C. Jalannya rangsang pada telinga, yaitu dari rangsang ujung saraf di kulit menuju saraf sensorik menuju otak dan diinterpretasi. Sedangkan jawaban yang D. Jalan menuju rangsang pada lidah, yaitu rangsang menuju ke papila, ke saraf sensoris menuju otak, interpretasi. Nah, selanjutnya jalannya rangsang pada lidah. Ulang. Jemput. Iki C, Cuk. Langsung ini udah. Ini udah Cuk. Langsung jawabannya ya. Iki jalannya rangsang pada Ini, lidah, ini, rangsang ini, pada kamu lidah, tanya ini. ini. Jalannya rangsang pada kulit. Nah, itu yo. Cuk. Iya, ini langsung jawab gini aja. Urutan jalannya rangsang sampai dengan diinterpretasikan pada organ mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Yang benar itu seperti apa? Mau dijelaskan dulu. Bisa dijelaskan. Ayo Ci, dulu. Urutan jalannya rangsang sampai dengan diinterpretasikan pada organ mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit yang benar adalah, mohon dijelaskan. Jadi jalannya rangsang itu dimulai pada rangsang, kemudian ke kornea. Ini rangsang pada mata ya, karena dari jawaban yang ada di kertas yang telah ditunjukkan, yang paling benar menurut saya pada jalannya rangsang pada mata. Dari rangsang ke kornea, kemudian ke
mobil, lalu ke lensa, kemudian ke vitreous humor, kemudian ke retina, lalu saraf optikus, otak, dan akhirnya diinterpretasikan seperti itu. Oke. Selanjutnya soal salah. Selanjutnya kelainan atau gangguan alat indera dan penyebabnya yang benar adalah A. Influenza. Penyebab influenza adalah infeksi virus flu yang menyebabkan tersumbatnya rongga hidung sehingga kemampuan membau menjadi berkurang. B. Tuli. Penyebabnya karena alergi makanan, kekurangan vitamin dan zat besi, penggunaan pasta gigi dan obat kumur berbahan keras, atau tidak sengaja menggigit lidah saat makan atau bicara. Nyeri juga disebabkan oleh peradangan papila alias kuncup mengucap. C. Sariawan disebabkan oleh gangguan transmisi suara ke dalam koklea akibat menumpukan kotoran, atau bisa juga terjadi karena kerusakan koklea. D. Panu. Panu termasuk dalam penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi jamur yang menyerang pada bagian pigmen kulit. Infeksi panu yang terjadi menyebabkan bercak putih yang akan terlihat karena berbeda dengan kulit yang lainnya. Menurut soal saya bacakan, jawaban yang paling benar dari A sampai D, jawaban yang mana? Jawaban A, yaitu tentang influenza. Influenza penyebabnya itu adalah infeksi virus flu yang menyebabkan tersumbatnya rongga hidung sehingga kemampuan membau berkurang. Dan ya seperti itu. Intinya yang paling benar adalah A, yaitu tentang penyakit atau gangguan influenza yang disebabkan oleh infeksi virus flu yang menyebabkan tersumbatnya rongga hidung sehingga kemampuan membau menjadi berkurang. Seperti itu, Mas. Oke. Soal selanjutnya. Berikut ini nama kelenjar yang menghasilkan hormon dan fungsinya yang benar adalah, terdapat 3 jawaban yang benar. Pilih salah satu. A. Kelenjar pankreas menghasilkan insulin yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh. B. Kelenjar testis. Kelenjar testis menghasilkan testosteron yang berfungsi mengatur perkembangan seksual pria. C. Kelenjar ovarium menghasilkan estrogen, perkembangan seksual sekunder wanita. D. Kelenjar adrenal menghasilkan adrenalin yang berfungsi dalam mempercepat denyut jantung. E. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang berperan dalam mengatur kadar gula darah. Menurut soal yang saya bacakan, dari ke-5 jawaban tersebut, pilihlah 3 jawaban yang benar. Jadi menurut kami berdua, jawaban yang paling benar itu adalah yang A, B, dan C. Yang A jawabannya adalah kelenjar pankreas menghasilkan insulin yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh. Kemudian yang B, kelenjar testis menghasilkan testosteron yang berfungsi mengatur perkembangan seksual pria. Kemudian yang terakhir itu C, yaitu kelenjar ovarium yang menghasilkan estrogen atau perkembangan seksual sekunder wanita. Seperti itu. Demikian podcast dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan.